Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda bisa hadir dan mungkin engkau yang ada di rumah. Mari kita terus untuk melekat kepada Tuhan. Mari kita datang dengan syukur kita. Mari kita datang dengan membawa kerinduan kita. Sebab hanya Yesus yang menyatakan segala perkara di dalam hidup kita. Kami datang dengan syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Oh, kami datang dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Sungguh karyamu indah bagi kami Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Bawaku erat di
hadirat-Mu. Hati kami bersembah, hatiku persembahan bagi-Mu. Oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku, oh Tuhan, hatiku bersembahan bagi-Mu. Oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Engkau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Wah, hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Engkau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hingga Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Yesusku, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap roh dan kebenaran, mari kita bawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa setiap penyembahan kita di hadapan Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan roh, kami datang Tuhan di hadapan Engkau. Kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau. Biarlah
hidup kami menjadi penyembahan, menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Allah yang perkasa. Sebab hanya Yesus, Tuhan yang hidup, yang mengerjakan segalanya. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah. Mengalir, mengalir, mengalir penuhi tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Mari dengan lembut. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan lembut. Ku bersyukur Bapa, sebab Ia layak terima setiap syukur kita. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagimu dan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, yes, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terus naikkan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Sekina maralama ya seke. Kira lalamu. Buat setiap kasih setiamu ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa dengan segenap hatimu, oh Tuhan. Yes, kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Come on, lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sejenak merenung dalam hidup kita sekali lagi. Mungkin ketika engkau datang di tempat ini, mungkin hatimu sedang menangis. Ketika engkau datang di tempat ini, mungkin engkau membawa segudang persoalan dalam hidup. Tetapi satu hal yang nyata, engkau masih ada dan berdiri sampai dengan saat ini. Mari kita renungkan, bukankah semuanya itu kebaikan Tuhan atasmu dan atasku? Bukankah semuanya itu anugerah Tuhan? Sehingga pagi hari ini kita boleh berdiri di hadapan Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terus menaikkan syukur di hadapannya. Terus bawa syukurmu sebagai satu penyembahan dan persembahan yang indah, yang terdengar manis di hadapan Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Apapun yang boleh terjadi, kami hanya mau terus katakan, Engkau baik. Dan terima kasih Tuhan. Sebab itu pagi ini bersama dengan umat-Mu Tuhan, kami naikkan segala ibadah kami di hadapan Engkau. Kami mau terus bawa sukacita di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu di dalam pujian kami kekuatan-Mu ada. Di dalam pujian penyembahan kami, oh Tuhan, hadirat-Mu ada. Dan itu yang membuat setiap kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat, yang bersyukur, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, waktunya kita angkat suara bagi Tuhan, amin. Kita angkat pujian bagi Dia, sebab Dia layak terima segala pujian umat. Lebih lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu, menari.
nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, come on. Yeah. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan puji dan serukan nama Yesus. Katakan beban, Hei, tak perlu kamu khawatir, perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu, menari menarilah dan bertepuk tangan, bersuka sukacita di hadapan Dia. tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Karena kasih-Nya nyatakan datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai telah datang, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh Dia Allah yang kuat dan penuh kuasa. sorak-sorai karena kasih-Nya Telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Pujian ini mengatakan jangan takut. Amin. Amin. Lihat dulu kanan kirimu, katakan, jangan takut. Ojo wedi. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak Ibu, pujian ini sangat-sangat kuat menyatakan kepada kita, jangan takut sebab kita punya Allah yang kuat dan perkasa. Amin. Yang akan sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu, ketika banyak hal terjadi dalam hidup kita, kadang Tuhan izinkan itu kita melewati badai. Satu perkara yang Tuhan rindukan, bahwa kita dekat dan supaya kita tenang bersama dengan Dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang wihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, sikira lama ya. Sikira. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. di saat Aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini Mataku tertuju padamu, ku rasakan. kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah Memikat hatiku. di saat aku Tak sanggup lagi, di situ di situ tangan-Mu bekerja. bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah Memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sebentar nanti hambanya saya minta untuk maju ke depan, Bapak Wisnu Mahardika, untuk berdoa bagi firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua yang telah Engkau limpahkan pada kami, Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Izinkan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di setiap perkataan yang keluar dari Ibu Gembala ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang sudah kami lewati, atas hari yang sedang kami lewati, atas hari yang akan kami lewati Tuhan. Jamah kami satu persatu ya Tuhan, agar kami dapat mendapat lawatan-Mu secara pribadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja Tuhan. Terima kasih, Engkau tunjukkan kuasa-Mu dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, kuserahkan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala ya Tuhan yang menyampaikan firman ini ya Tuhan. Setiap perkataannya kuasa-Mu yang bekerja atas hidupnya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, amin. Katakan amin bersama. Katakan amin bersama. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Coba tengok kiri kanan muka belakang saudara dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, shalom. Ya. Kita sedang membahas di bulan November ini adalah tentang doa ya. Atau kekuatan atau kuasa doa. Kalau kita sudah melihat bagaimana kekuatan doa itu bekerja dalam kehidupan setiap kita, juga kita minggu kemarin belajar untuk setiap kita itu melihat pertolongan daripada Tuhan itu berbagai macam cara. Anda nanti bisa melihatnya ya di kanal YouTube kita ya, klik GBI Bait Kudus, maka akan muncul khotbah-khotbah serial firman Tuhan di bulan November ini dan juga di bulan-bulan yang lalu. Baik, di minggu ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang doa yang menantang kemustahilan. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Doa yang menantang kemustahilan. Ya, baik, lebih dulu kita akan baca bersama dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Nanti saudara dengan Pak Wahyu Wisnu Mahardika ya membaca ayat yang ke-8 dan nanti saya membaca ayat 9 terus gantian ayat 14-nya kita akan baca bersama-sama ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia perikopnya adalah Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan ya. Anda membaca bersama lebih dulu dengan Pak Wahyu ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, ayat yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mereka mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari,
berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kita baca sama-sama ayat 14-nya. 2, 3. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat satu kali gabungan daripada raja-raja orang Amori ya atau orang Kanaan itu mereka menyerang kota Gibeon. Dan saudaraku, kota Gibeon ini ya meskipun dia bukan termasuk bangsa Israel, tapi Gibeon ini sudah menjalin kerjasama atau perdamaian. Karena itu Yosua yang pada waktu itu sebagai pemimpin bangsa Israel wajib melindungi. Kalau ada ya negara atau kota ya atau tempat di mana ada kerjasama atau ada di bawah kedudukan daripada Israel. Nah, ketika Gibeon diserang oleh orang-orang Amori, maka saudaraku sekalian, Gibeon ya itu tidak sendiri, tapi ya Yosua beserta dengan orang-orang Israel juga bertempur ya melawan orang-orang Amori atau orang-orang Kanaan. Nah, serangan musuh itu begitu banyak saudaraku, karena tadi Alkitab mencatat ya gabungan dari beberapa kerajaan. Dan saudaraku sekalian, tetapi di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian besar, kita tadi membaca bersama, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Ya, kenapa mujizat Tuhan dinyatakan? Saya bilang karena ya Yosua tadi Alkitab bilang ya menghentikan yang namanya apa? Menghentikan yang namanya apa? Matahari dan apa? Bulan. Dan Alkitab tadi mengatakan ya, belum pernah, ayat 14 ya dicatat ya, belum pernah ada hari seperti itu. Belum pernah ada orang yang bisa berdoa seperti itu, yang bisa menghentikan yang namanya bulan dan matahari ya. Dan Tuhan katakan yang berperang adalah Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ada serangan-serangan musuh dalam bentuk masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar muncul lagi, demikian seterusnya. Dan saudaraku sekalian, dengar baik-baik, bahwa yang namanya masalah itu merupakan pintu gerbang. Itu merupakan pintu masuk untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Saya ulang sekali lagi ya. Masalah yang terjadi seringkali dalam hidup kita itu justru merupakan pintu masuk. Katakan pintu masuk. Pintu masuk untuk apa? Untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau tidak ada masalah, ngapain ada mujizat? Betul apa betul ya? Ada mujizat kenapa terjadi? Karena ada apa? Ada masalah. Masalahnya kecil, mujizatnya juga kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya juga sedang. Jadi kalau hari ini saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun engkau berada, engkau sedang punya masalah yang besar dalam hidupmu. Masalahmu mungkin bukan cuma satu, ya masalahmu numpuk-numpuk, sangat besar. Rasanya enggak bisa dengan kekuatanmu sendiri engkau hadapi. Dengar baik-baik, masalah itu justru merupakan apa tadi saya bilang? Pintu masuk. Katakan sekali lagi, pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk untuk apa saudaraku? Mujizat Tuhan, apa saudaraku? Dinyatakan. Karena itu saudaraku sekalian, dalam hidup ini ada banyak kesulitan mungkin dalam hidup kita. Tapi yakin percaya, jangan pernah engkau lepaskan kepercayaanmu. Kepada siapa saudaraku? Kepada Tuhan.
Karena itu adalah kunci mujizat. Katakan kunci mujizat. Kunci mujizat. Hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi dengar baik-baik, sebesar apapun masalahmu, sebesar itu juga mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Wah, yang amin 3 orang. Ya, apapun yang ada dalam hidupmu, tantangan sehebat apapun, dengar baik-baik, sebesar itu juga mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Coba bilang kanan kirimu, jangan takut. Ada mujizat Tuhan. Amin. Jadi jangan alergi dengan masalah. Ya, kalau engkau hari ini sedang hadapi masalah, yakin percaya ada pintu mujizat yang Tuhan akan siap curahkan dalam hidup saudara. Wah, yang amin 5 orang. Ya, ada pintu mujizat yang akan Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Amin. Nah, kalau kita membaca tadi ayat ini ya, kita mungkin sulit untuk bisa memahami ayat ini. Kok bisa ya ada manusia itu bisa menghentikan apa tadi saudaraku? Matahari sama bulan. Kok hebat ya orang itu. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Allah kita itu sang pencipta yang menciptakan alam bumi dan seisinya, termasuk matahari, bulan dan bintang. Itu adalah Allah yang kuasanya tanpa batas. Amin. Dan dia dengan otoritas yang dia miliki, dia tidak bisa dibatasi oleh hukum apapun yang dibikin sendiri oleh Tuhan. Dia bisa mengintervensi ya. Dia bisa saudaraku sekalian mengubah ya. Itu yang namanya ciptaan-ciptaannya itu ya, untuk supaya seseorang yang percaya berdoa dengan segenap hati itu terjadi mujizat dalam hidupnya. Jadi ketika orang itu berkata matahari dan bulan berhentilah, Allah sanggup untuk mengabulkan doa orang semacam itu. Saya sebut ini adalah doa yang menantang kemustahilan. Kenapa saudaraku? Karena mustahil menghentikan matahari sama bulan. Betul? Kalau enggak Tuhan yang menghentikan. Nangkep enggak saudaraku? Enggak ada orang yang bisa menghentikan matahari sama bulan kalau bukan Tuhan yang menghentikan. Nah, gimana caranya orang ini, Yosua ini, dia bisa berdoa menantang kemustahilan dalam hidupnya? Ya, yang pertama kita akan belajar yaitu kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan poin 1 ini, 2, 3. Kita harus berpegang pada firman. Yosua pasal 10 tadi ayat 8 mencatat saudaraku. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa firman Tuhan kepada Yosua? Janganlah takut kepada siapa? Mereka. Orang-orang Amori ini, orang-orang Kanaan ini. Sebab Tuhan bilang apa? Aku menyerahkan mereka musuhmu itu kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau alias kalah sama kamu. Jadi saudaraku, kenapa Yosua tidak takut? Kenapa Yosua tidak gentar ketika gabungan daripada raja-raja orang Amori itu, orang-orang Kanaan itu mereka menyerbu orang-orang Israel, mereka merangi orang Israel dengan penduduk Gibeon. Kenapa Yosua enggak takut? Karena Yosua sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Janganlah takut. Setiap hari saudaraku, Tuhan itu sesungguhnya sedang berfirman kepada saya dan saudara setiap hari adalah jangan takut. Kalau Anda teliti di dalam Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada sekitar 366 kata jangan takut. Mungkin Anda berkata, Bu Evi kan semuanya paling hanya 365. Ya, tapi jangan lupa ada bulan tertentu di tahun tertentu itu harinya tambah 1 hari. Bulan apa kira-kira? Bulan apa? Februari. Kadang bisa sampai berhenti di tanggal berapa? 28, kadang berhenti di tanggal 29. Tuhan itu tahu persis. Katakan Tuhanku tahu persis.
366. Mau tahunnya biasa ya, mau bulannya harinya tambah, tetap setiap hari Tuhan bilang apa saudaraku? Jangan takut. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun ya, dalam bayang-bayang kematian sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Karena itu kita harus optimis menghadapi hidup ini. Ayo bilang kiri kananmu, optimis. Hadapi tantangan hidup apa saudaraku? Optimis. Kita harus punya keyakinan teguh. Itulah iman saudaraku. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Waktu kita dengar firman, hidup kita jadi semangat. Hidup kita jadi optimis. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan ya menjanjikan yang namanya kemenangan. Jangan takut, itu setiap hari. Kalau saudara bangun tidur, katakan seperti firman Tuhan, jangan takut. Engkau semangat lagi, engkau giat lagi, ya engkau optimis lagi ya menjalani hidup ini. Dan saudaraku, optimis itu bukanlah dipacu seperti pompa. Seperti kalau saudara mensugesti diri dan berpikir positif, mikir apik wae, menang, semangat. Ya. Iman itu bukan seperti itu. Bukan kemudian kita ngomong, ayo semangat, 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 tepuk-tepuk sendiri dadanya, ayo semangat, semangat. Dari luar dengar motivasi dari orang, baca buku, terus kita bisa semangat. Itu hanya sebentar. Tetapi ketika ada iman, saudara dengar firman, saudara baca firman, karena itu setiap hari harus baca firman. Saudara dengar firman, saudara baca firman, maka di situ muncul iman, muncul percaya, pegang janji Tuhan, muncul yang namanya keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dipahami sama orang. Kok kita bisa yakin benar-benar ya? Ya, kenapa? Karena dari dalam keluar, bukan dari luar. Kemana saudaraku? Dari dalam, itu iman. Kalau saudara mensugesti dirimu dan berkata kata-kata positif, ya bukan kata-kata iman, maka itu akan cepat gembes, akan cepat gembos dalam dirimu. Saudaraku, karena apa? Kita lihat setiap hari sepertinya enggak sesuai ekspektasi kita, enggak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika iman bekerja, Alkitab ini firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, manusia roh kita, maka spiritual kita itu tumbuh, spiritual kita itu berkembang. Sehingga apa? Dari dalam muncul keyakinan kuat, aku pasti menang, aku pasti bisa mampu menghadapi tantangan. Meskipun musuhku banyak, meskipun tantangan masalahku besar, aku sanggup menghadapinya. Karena apa? Iman. Karena itu saudaraku, mari dalam hidup kita, isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman. Coba Pak Wahyu bacakan ya, Filipi 4 ayat 8. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, terima kasih. Firman Tuhan mengatakan apa yang perlu kita pikirkan? Halo? Tadi ayatnya kalimatnya, pikirkanlah semuanya itu. Yang dipikir apa saudaraku? Halo, yang dipikir apa? Semua yang benar, terus semua yang mulia, semua yang terus, iya terus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut apa? Kebajikan dan patut dipuji. Dari mana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Yang benar, yang mulia, yang adil. Dari mana kita bisa dapatkan? Dari mana kita bisa dapatkan? Dari firman Tuhan. Karena itu isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Alkitab itu adalah kompas kehidupan sejati, saudara. Di tengah-tengah arus dunia ini, seperti kita sedang menghadapi gelombang, seperti kita sedang menghadapi lautan lepas, perahu
kehidupan kita tidak ada kontrol. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita masukkan firman dalam pikiran kita masukkan firman dalam hati kita, itu menjadi kompas dalam hidup kita. Kita bisa diarahkan oleh Tuhan, nak ke kanan, nak ke kiri, jangan lakukan itu, jangan kerjakan ini, jangan join sama itu, dia akan bisa ngarahin kita. Alkitab itu juga adalah suara Tuhan yang sungguh-sungguh bisa memperbarui kehidupan setiap orang. Alkitab juga adalah pikiran daripada Tuhan yang ditransferkan, ya, yang diimpartasikan, dimasukkan di dalam pikiran kita. Karena itu ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita pegang setiap janji firman Tuhan, maka hati kita ini akan bisa jadi besar. Hati kita bisa jadi mantap, hati kita ini bisa berkembang, hati kita ini bisa berpikir positif, bisa berkata positif, bisa berperilaku positif. Tidak memandang segala sesuatunya tidak mungkin, tapi semuanya mungkin bersama dengan Tuhan. Karena itu dengar baik-baik saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa memberkati orang yang pikirannya selalu negatif dan hatinya sempit. Saya ulang sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah akan bisa memberkati orang yang pikirannya itu negatif dan hatinya apa saudaraku? Sempit. Hati tidak bisa memaafkan, hati yang tidak bisa menerima keadaan, itu hati yang sempit. Hati yang selalu berpikir atau pikiran kita ini selalu negatif terus, mana mungkin, mana bisa. Maka Tuhan tidak bisa memberkati kita saudaraku. Karena kita punya pikiran ini selalu negatif. Kita punya hati ini selalu sempit. Karena itu perluas hatimu, perluas kapasitas pikiranmu lewat apa? Baca firman setiap hari. Dengarkan saya saudaraku. Saya atau saudara itu bukan seperti yang orang atau katakan dan pikirkan tentang kita. Saya ulang ya. Saya dan saudara ini bukan seperti apa yang orang pikirkan dan katakan tentang kita. Saya dan saudara juga bukan seperti apa yang saya dan saudara pikirkan tentang kita. Tapi saya dan saudara adalah apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Seringkali dalam hidup ini saudaraku kita berkata, mana mungkin ya, saya ini ketika menghadapi kesulitan, mustahil aku bisa mengatasi ini. Padahal firman Tuhan bilang apa? Bagi orang percaya tidak ada yang apa saudaraku? Mustahil. Saudara mau pilih yang mana? Yang omongan orang, omongan dirimu sendiri yang seringkali mikir negatif, atau omongan Tuhan? Omongan Tuhan dong. Mungkin saudara yang dalam kehidupanmu ini selalu berpikir, saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak. Tapi Tuhan berkata apa? Aku sudah ngampuni kamu, aku sudah menebus kamu, engkau orang benar, engkau sudah dikuduskan dengan darahku. Siapa yang harus saudara percaya? Dirimu sendiri atau Tuhan? Harusnya kita percaya dengan Tuhan. Mungkin orang berkata, kamu ini jelek, tidak mungkin bisa, tidak mungkin mampu kamu. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan berkata engkau ini mulia. Engkau ini berharga di mataku, aku mengasihi engkau. Bukankah itu yang harus kita pegang saudaraku? Sedang mungkin dalam hidup ini kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup. Kita berkata mana tahan Tuhan. Tapi Alkitab berkata apa? 1 Korintus 10:13 itu loh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah apa saudaraku? Biasa. Hari ini saudaraku, mari kita pegang firman. Amin saudaraku. Janji Tuhan kita pegang sungguh-sungguh. Maka saya percaya hidupmu akan diubahkan. Dari masalah menjadi mujizat. Coba bilang kiri kananmu, dari masalah jadi apa? Mujizat. Dan sekali lagi bilang, pegang firman. Yang kedua saudaraku sekalian, kita belajar bagaimana Yosua bisa berdoa menantang kemustahilan terjadi dalam hidup dia. Dia mengucapkan doa yang berani. Bukan hanya dengar firman, bukan hanya pegang firman, tapi dia ucapkan, katakan ucapkan.
Ucapkan doa yang berani ya. Ayat 12 tadi mengatakan Yosua 10 yang tadi kita sudah baca. Lalu Yosua apa? Firman Tuhan bilang apa? Berbicara kepada siapa? Tuhan. Setelah Yosua berbicara kepada Tuhan, kemudian ayat selanjutnya dia berkata begini. Ia berkata di hadapan siapa? Orang Israel. Matahari berhentilah di atas apa? Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dengar saudaraku. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara ketika saudara berbicara lebih dulu kepada Tuhan. Saudara sudah pegang firman. Saudara sudah lakukan dengar firman. Baik. Tetapi kemudian saudara bicara sama Tuhan. Artinya berdoa kepada Tuhan. Secara vertikal doa dulu kepada Tuhan. Baru setelah doa kepada Tuhan, tadi Alkitab ngajari kita, rumusnya apa? Setelah doa kepada Tuhan, lalu bicara dengan keadaan. Dia bilang matahari berhenti, bulan berhenti. Jadi setelah kita berdoa, kita pegang firman, kita baca firman, kita saudaraku sekalian dengar firman, kita yakini firman, iman kita demikian kuat dengan Tuhan. Kemudian berdoa. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kemudian ucapkan, katakan ucapkan. Ucapkan doa, bukan doa yang biasa loh. Doa yang luar biasa. Doa yang menantang kemustahilan. Karena tadi bilang matahari berhenti. Saudaraku, kita tidak perlu doa menghentikan matahari. Ya buat apa toh? Betul apa betul? Tapi kita perlu berdoa. Apa yang mustahil dalam hidup saudara hari-hari ini? Mungkin engkau sudah bertahun-tahun merindukan untuk punya momongan, punya keturunan. Tuhan belum kasih, belum izinkan terjadi dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang merintis usaha. Mungkin engkau sedang menghadapi penyakit, sakit penyakit yang mungkin dokter sudah bilang vonis engkau hidupmu tinggal sekian bulan. Nah itulah yang harus kita tantang. Setiap kemustahilan ditantang dengan doa kita. Ucapkan doa yang berani. Ucapkan apa saudaraku? Doa yang berani. Yosua praktek. Matahari berhenti. Berhenti enggak matahari saudaraku? Berhenti. Yesus juga ngajarin loh dalam kitab perjanjian baru. Ya, untuk alam semesta ini tunduk takluk kepada orang percaya. Coba baca Pak Wahyu ya. Markus 11, 23, 24. Yesus mengajarkan juga ini ya, doa memindahin gunung. Kalau Yosua praktek doa menghentikan matahari ya, Yesus ngajarkan doa memindahkan gunung. Tapi esensinya sama ya, menantang kemustahilan. Baca Markus 11, 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bilang sama-sama amin. Terima kasih Pak Wahyu. Saudaraku, firman Tuhan berkata apa? Yesus bilang apa? Apa saja, percayalah apa saja yang kamu minta dan apa? Doakan. Terus ayat 24, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah itu berarti apa saudaraku? Telah artinya apa? Sudah. Padahal sudah terima apa belum waktu kita berdoa? Belum. Ini Tuhan mau seperti ini saudaraku. Kita berkata kepada masalah kita, aku percaya meskipun aku sakit ya, tetapi aku percaya bilur darah Yesus menyembuhkan aku, meskipun belum. Tapi ketika kita sedang berdoa dengan doa yang berani itu, doa menantang kemustahilan saudaraku, maka alam pun bisa tunduk.
Saya akan saksikan kepada saudara tahun 975 Masehi. Di Mesir, saudaraku, itu ada seorang khalifah Islam yang berkuasa pada waktu itu. Namanya adalah Al-Mu'iz. Ya, ini kisah nyata. Dan saudaraku, Al-Mu'iz ini sangat benci sekali dengan orang-orang Kristen. Dia akan membunuh orang-orang Kristen yang ada di Mesir waktu itu. Dan kemudian dia mengadakan debat ya dengan seorang uskup gereja Katolik Ortodok yang ada di Mesir. Nama uskupnya itu adalah Uskup Abraham. Dan kemudian si khalifah tadi berkata kepada uskup ini, Pak Uskup, saya dengar imanmu mengatakan bahwa bisa memindahkan gunung. Benar apa tidak? Kalau Anda ditanya begitu jawabnya apa? Halo? Tadi Yesus kan ngajarkan ya. Tadi di ayat berapa itu? 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya maka itu akan Nah, dipakai ini dicuplik. Benar enggak? Keyakinanmu bilang kalau Tuhanmu itu yang kamu yakinin percaya itu bisa mindahin gunung. Kalau Anda ditanya gitu jawabnya apa? Halo, kalau enggak ya mati toh. Wong itu memang keyakinan kita. Jawabnya apa? Iya. Tapi kan seringkali kata gunung itu bukan secara fisik toh. Yang dimaksud gunung seringkali arti rohani. Gunung apa saudaraku? Gunung masalah, gunung penyakit, kan gitu toh. Tapi saudaraku, karena ini sudah di ujung tadi, mati dan hidupnya dia, nyawanya dia itu. Akhirnya dia berkata ya. Dan kemudian khalifah ini berkata, baik, kalau kamu dalam 3 hari tidak bisa mindahin gunung yang di depan kita ini, namanya gunung itu Gunung Mokatam. Di Mesir ada Gunung Mokatam. Dan kalau Anda nanti ziarah ke sana ya, itu menjadi fenomena pandangan yang luar biasa ya. Karena itu jadi saudaraku sekalian diukir ya, itu gunung beneran saudaraku. Nah, singkat kata saudaraku, kalau kamu ndak bisa mindahin itu gunung, tak bunuh mati semua orang-orang Kristen yang ada di Mesir. Dan kemudian saudaraku, Uskup Abraham beserta dengan orang-orang Kristen waktu itu yang ada di Mesir, mereka berdoa puasa 3 hari itu. Di hari yang ketiga, pagi-pagi hari, Tuhan ngomong secara khusus kepada Uskup Abraham. Dan dia berkata, temui seorang yang bernama Simon. Cari orang namanya Simon. Simon ini dia kerjaannya sebagai penyamak kulit. Wah bingung juga toh. Nggak ngerti, nggak kenal ini sama orang namanya Simon, tapi suruh nyari. Tapi kalau itu loh dituntun sama Tuhan, akhirnya ketemu itu. Ketemulah Uskup Abraham dengan Simon tadi. Karena Simon ini yang Tuhan bilang, ini minta nasihat sama dia. Nah kemudian dikasih nasihat sama Simon ini. Ayo sama-sama nanti kita doa di depannya khalifah Islam itu. Siapa namanya tadi? Al-Mu'iz. Kita bilang sama gunung di depan kita. Bergeraklah ya, Gunung Mokatam ya. Tetapi ketika kita ngomong seperti itu, kita tunjuk itu gunung, setelah kita ngomong supaya gunungnya dipindahin, dan kemudian katakan, bilang sama-sama ya, supaya kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan kasihanilah kami. Jadi suruh ngomong sama gunungnya, ya supaya gunungnya pindah, dan berkata, ya Tuhan kasihanilah kami, setelah itu bikin tanda salib. Ya. Ngomong terus pokoknya, gunungnya suruh pindah dan berkata ya Tuhan kasihanilah kami, bikin tanda salib lagi. Dan benar saudaraku, ini di tanah lapang di depan Gunung Mokatam itu mereka doa seperti Pak Simon itu sampaikan. Mereka doa dengan Pak Simon itu, yang matanya cuma satu, karena Tuhan bilang temui itu si mata satu namanya Simon. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka gempa tektonik
Ya, di bawah tanah itu gempa bumi itu bisa bergerak sehingga akhirnya Gunung Mokatam itu terbelah. Ya. Terbelah yang sebagian itu geser 3 kilometer ke arah timur. Sekarang kalau Anda ke sana itu menjadi satu itu mau menuju ke sana itu ada lewati sampah-sampah. Nah, di sana disebut sebagai gereja sampah. Ya. Dan kalau nyanyi di sana, wow, suaranya itu Anda bisa menggema luar biasa. Karena itu semuanya tertutup gitu ya. Gunung itu ukiran gitu ya. Waduh, luar biasa bagus. Anda lihat aja di YouTube. Tapi saya berdoa satu kali Anda bisa ke sana. Ya. Dan enggak cuma saya sendiri, saudara bisa ke sana juga ya. Sama Pak Willy juga ya. Amin. Wah, itu suara kalau kita nyanyi ya, nyanyi haleluya. Suaranya gaung luar biasa. Ya. Dan saudaraku sekalian, itulah gunung yang bisa geser. Yesus ajarkan doa memindahkan gunung. Yosua praktekkan doa menghentikan matahari. Tapi sama, esensinya, intisarinya, sesuatu yang apa? Mustahil. Bisa terjadi. Karena apa? Doa orang percaya yang sungguh-sungguh. Kan kalau doa sama Tuhan, minta doa jangan hanya doa Tuhan, pusing aku Tuhan. Jangan cuma buat penyakit pusing saudaraku. Penyakit kanker gitu loh. Kalau perlu penyakit stroke gitu. Loh, kok ketawa? Pak Willy gak mungkin bisa ketawa karena dia ngalami. Amin saudaraku. Jadi doa itu sesuatu yang berani. Apa yang berani dalam hidupmu itu sesuatu yang sesuatu yang tidak mungkin. Dengan kekuatanmu tidak bisa. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidupmu hari-hari ini. Engkau sedang ada di dalam keadaan yang sukar hari-hari ini. Dan Tuhan mau kita doa menantang kemustahilan. Doa yang berani saudaraku. Nah, bicara tentang keberanian dalam berdoa ini ya. Maka saya dan saudara ya perlu belajar juga yang ketiga. Yang ketiga ini apa saudaraku? Bukan hanya dengar, pegang firman, berdoa dengan berani. Yang ketiga apa? Bertindak dengan apa? Tekun. Coba ucapkan poin ketiga ini, 2, 3. Bertindak dengan apa? Tekun. Ayat 9 dari Yosua 10 berkata begini ya. Tadi yang kita sudah baca. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah apa saudaraku? Setelah apa? Baca sama-sama. Semalam-malaman apa? Bergerak maju dari mana? Dari Gilgal. Mereka berdoa supaya Tuhan berikan kemenangan atas musuh. Tapi mereka bukan hanya diem setelah doa. Ya sudah diem lipat tangan. Nunggu aja Tuhan datang ngasih pertolongan. Enggak. Ayat tadi dengan jelas mengatakan mereka semalam-malaman apa saudaraku? Bergerak. Dari Gilgal menuju ke Gibeon. Itu kira-kira jaraknya 30 km. 30 km bukan jalanan seperti Solo gereja ini sampai di mungkin Jebres sana ya 30 km. Enggak. Jalannya itu mendaki naik. Dan kalau orang mau perang kan bawa peralatan perang kan. Bawa tameng ya, bawa apa lagi? Wah, bawa barang-barang yang berat kan, gerobak apa gitu ya, dibawa semua. Itu perjalanan naik, itu susah loh. Perjalanan naik berkelok-kelok 30 km, mereka berkata semalam apa saudaraku? Semalam-malaman. Alias apa saudaraku? Kagak tidur. Mereka jalan terus ya, dari Gilgal menuju ke Gibeon mereka jalan terus. Sampai itu di Gibeon mereka ngaso enggak? Mereka istirahat enggak? Enggak. Alkitab jelas mencatat tadi mereka langsung perang. Wah, ini staminanya luar biasa ya orang Israel. Semalam-malaman enggak tidur, jalan daki, bawa beban yang berat. Setelah sampai di mana? Di Gibeon, perang. Mataharinya sudah mulai mau turun, surut. Yosua doa tadi, ketika doa mataharinya gimana saudaraku? Naik lagi, alias apa saudaraku? Perang lagi, enggak berhenti. Kapan berhentinya? Sampai musuhnya habis.
Ini bicara apa saudaraku? Ulet, tekun, semangat. Saudara sudah dengar firman, baca firman, pegang firman, baik. It's okay. Saudara sudah berdoa yang berani, minta anak, minta usaha maju, ya, minta supaya penyakit sembuh. Bagus. Tapi 3 ini harus apa saudaraku? Tekun, semangat, ulet. Nah, orang percaya itu bukan hanya doa lalu lipat tangan. Tapi saudara harus lakukan sesuatu. Katakan apa? Lakukan sesuatu. Firman Tuhan bilang gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa saudaraku? Mati, nol, tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang dalam hidup itu kita ada seperti di zaman Musa. Musa ketika di depan ini ngadepi laut merah, laut Teberau, ya, belakang itu tentaranya Firaun. Maju mati, mundur mati. Kanan kirinya ini padang gurun. Kemudian Tuhan kasih tahu Musa, perintahkan suruh apa? Ngangkat tangan, tangannya ini apa? Diulurkan ke laut Teberau. Baca nanti dalam Keluaran 14. Setelah diulurkan tangannya ke laut Teberau, akhirnya apa saudaraku? Laut itu menjadi terbelah jadi 2. Bangsa Israel bisa jalan di situ. Orang Mesir mau nutut mereka, mau kejar mereka, apa yang terjadi? Tenggelam semua di laut Teberau itu. Kadang dalam hidup seperti itu. Kita ngadepi masalah tantangan besar, kita doa sama Tuhan, mujizat terjadi, kita bersuka cita. Kita jalan dengan Tuhan. Tapi kadang kala banyaknya yang lebih terjadi adalah seperti generasi Yosua ini. Ini kisahnya sama kalau saudara baca Yosua 3 ayat 15, tempatnya sama, ya. Ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka sedang ada di Gilgal waktu itu. Dan mereka ini sedang hadapi kalau mereka masuk ke Kanaan harus lewat yang namanya Sungai Yordan yang demikian luas, luar biasa. Dan itu sedang meluap, saudaraku. Jangan pikir Sungai Yordan itu adalah Sungai Bengawan Solo itu, bukan itu sungai yang demikian besar. Dan saudaraku sekalian, itu Sungai Yordan waktu itu sedang tidak tenang-tenang saja, lagi meluap, ya, lagi tidak bersahabat itu. Mereka mau masuk ke situ, nyebrang ke situ kan tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Dengan jelas Alkitab mencatat Yosua 3 ayat 15, atau coba mungkin bisa dibantu tayangkan Mas. Dikatakan begini firman Tuhan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, jadi Yosua perintahkan. Imam-imam angkat tabut, ya, tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Dan kemudian apa saudaraku? Para imam pengangkat tabut itu terus apa? Mencelupkan kakinya ke dalam apa? Air di sungai itu, di Sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu setelah para imam dengan tabut tadi diangkat, masuk kakinya ke Sungai Yordan, lalu firman Tuhan bilang apa? Sungai Yordan itu apa? Sebak, ya, terbelah sampai apa? Meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wow. Kadangkala dalam hidup itu seringkali yang Tuhan pakai cara ini yang Tuhan mau kerjakan. Bukan menanti, menunggu mujizat terjadi dulu. Tapi seringkali yang terjadi adalah bertindak. Take action. Melangkah dengan iman. Baru terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang berdoa hari ini, Tuhan berkati aku. Ya saudara mesti kerja rajin. Jangan males-malesan. Bangun siang, bangsawan, ya kan? Tangini awan, saudaraku. Mengharap itu uang turun dari langit, enggak pernah akan terjadi, saudaraku. Mesti kerja, ulet, tekun, giat. Saudara yang hari-hari ini pengen supaya berat badannya turun. Jangan saudara terus santai, ya. Saudara makan steak yang gede luar biasa, terus berdoa,
tumpangi tangan itu stik dagingnya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, ini stik daging ini akan jadi berkat. Ngawur saudaraku. Mesti diet, puasa, ngatur makan. Betul Mas Noel? Mau kurus saudaraku sekalian, makan masih aja gelojo. Sudah doa Bu Evi, enggak bisa. Kenapa? Mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Olahraga. Betul ya Pak Wisnu? Amin saudaraku. Tuhan kasih aku jodoh. Tapi enggak pernah keluar-keluar saudaraku. Di rumah aja. Lah kapan ketemunya sama jodoh? Ayo coba bilang kiri kanan, mesti bertindak sesuatu. Amin. Harus bertindak saudaraku. Jangan berdoa saja lipat tangan sudah. Tapi harus bergerak. Harus bertindak lakukan sesuatu. Kapan kita mulainya? Halo, pengen dapat mujizat kapan? Sekarang? 10 tahun depan? Kalau sekarang pengen dapat mujizat, bertindaknya kapan? Yo sekarang. Ayo bilang kiri kanan, jangan tunggu nanti. Maunya mujizat kapan? Sekarang, yo harus sekarang. Kadangkala kita ini punya niat besar. Tapi niat tok, niat saja. Tanpa usaha sekecil apapun gak akan pernah bisa. Ribuan langkah akan bisa terjadi. Mulai dari berapa langkah dulu? Selangkah dulu yang kecil. Seringkali kita ini punya niat aja, diangan-angan, aku mau ini. Tapi enggak pernah gerak loh saudaraku. Enggak pernah kerja, males. Enggak pernah lakukan sesuatu. Enggak pernah ngisi dalam hidupnya ini investasi buat dirinya ya. Belajar, sekarang kan luar biasa kan zaman canggih seperti ini. Dulu saya ketika saya drop out sekolah, itu saya itu kepengin belajar bikin roti tar, bikin kue tart menghias. Itu zaman saya waktu itu harus kursus bayarnya 200.000. Mama saya nggak bisa sanggup bayarin saudaraku. Lah zaman sekarang kan nggak perlu bayar toh. Lewat apa saudaraku? Asal saudara nyambung sama internet aja. Ya kan? Anda bisa belajar apa saja. Belajar bahasa Inggris bisa enggak? Sangat bisa. Belajar apa aja bisa. Saudara mesti investasi diri, katakan investasi diri. Ya, investasi juga jangan hanya cuma uang tok. Utaknya iki disi ngono lho saudara. Oh jomong jadi waduh ora pernah berkembang. Loh coba kalau saya ini enggak pernah ngisi diri saya, khotbah ya kuwi wae. Kira-kira saudara mau enggak? Halo, bosen. Kalau saya penginjil bisa 10-20 gereja satu khotbah bisa dipakai semua. Tapi kalau gembala jemaat itu kan enggak bisa, susah kan? Setiap minggu kan mesti ganti gitu. Nah saudaraku, karena itu mesti belajar. Ya investasi kita itu harus potensi, harus dikembangkan saudaraku. Belajar saudaraku. Coba kiri kananmu bilang, ayo belajar, jangan males. Ya. Ya, kalau kita ini udah doa, terus kita bertindak, usaha ya, itu dahsyat loh. Mungkin tindakan kita ini kecil, tapi itu dahsyat. Buktinya apa Bu Evi? Ini ayat bilang begini. Baca ya di ayat yang ke Yosua 10 ayat 11 yang tadi kita sudah baca. Ayat 11-nya itu bilang gini, ini luar biasa sekali. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka apa? Tuhan melempari mereka musuh-musuhnya orang Israel dengan apa? Batu sak bakso, batu sak kelereng. Alkitab bilang apa? Batu-batu besar dari mana? Wow, terus sampai ke Aseka, lanjut. Sehingga mereka musuh-musuh bangsa Israel apa? Mati semua. Yang mati kena hujan batu itu apa? Lebih banyak dari orang yang dibunuh oleh yang perang siapa? Yang lagi perang fisik, perang Israel. Logikanya musuhnya kalah oleh orang Israel apa sama siapa? Sama orang Israel kan yang lagi perang. Yang dibunuh mati itu harusnya yang lebih banyak kan, langsung dimatiin. Tapi ini hebat loh, luar biasa. Kita mungkin tindakannya kecil. Kekuatannya, kemampuannya kecil.
Tapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pegang janji Tuhan, kita lakukan dengan tekun, Alkitab berkata apa? Hasilnya luar biasa. Itu yang dibunuh lebih banyak orang Israel yang bunuh atau Tuhan sendiri? Tuhan. Lewat apa? Batu-batu besar dari langit. Mungkin batu ini segede 10 kilo, segede 25 kilo, sak karung beras itu loh. Ayo mati saudaraku. Wong ndak sak kelereng atau sak bakso. Itulah Tuhan kita loh. Jadi mungkin hari ini kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita kecil. Tapi sertakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Amin saudaraku. Hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Dan itu hasilnya dahsyat, lebih dari yang kita bisa pikir. Itu yang mati lebih banyak daripada yang orang Israel perangi sendiri. Selanjutnya saudaraku, kenapa Yosua minta supaya matahari berhenti? Karena Yosua masih melihat musuh-musuhnya belum semuanya dikalahkan. Belum tuntas semuanya. Pekerjaannya belum selesai. Karena itu Yosua berkata, aku minta matahari untuk berhenti. Hari ini saudaraku, jangan pernah bilang dalam hidup saudara, tugas saya sudah selesai. Kalau ditunjuk sesuatu, yang lain aja yang lebih mudah. Amin. Puji Tuhan, enggak amin. Kalau saudara sudah mati itu sudah selesai. Betul apa betul? Kalau belum mati masih ada nafas dalam hidupmu, itu belum selesai. Karena itu kita mari berdoa, saudara. Tuhan ya, berikan matahari itu lebih panjang lagi. Waktu yang lebih lama lagi Tuhan. Kesempatan yang lebih lagi terbuka Tuhan. Aku bersyukur Tuhan sudah berkati aku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tapi aku percaya sesuatu yang baik, yang lebih baik itu akan ada di depanku. Amin saudaraku. Gedung ini itu merupakan hasil dari doa yang menantang kemustahilan. Saya dengan Pak Willy bukan punya basic pengusaha. Kita tidak punya kenalan siapapun bos besar yang backing kita. Waktu datang awal tahun 1992 di kota ini. Pak Willy hanya bawa satu koper kulit dari opanya, isinya pakaian semuanya masih basah-basah. Jadi pergi secara mendadak. Saya lihat, saya bongkar itu. Kalau saya lihat di YouTube sekarang itu, di India itu kalau saya lihat ada orang suka pakai trompet gitu. Nah tasnya itu kayak gitu. Kopernya itu, koper zaman Belanda itu. Dan itu kemudian muncul di situ. Wah, apa saudaraku? Wah, nah yang di situ muncul bukan ular, tapi pakaian yang saudaraku walaupun bersih, tapi setengah basah. Waduh, kotornya juga luar biasa. Ini namanya apa? Kerahnya baju. Waduh, titik-titik item-item. Waduh, saya lihat seperti itu, gitu ya. Tapi itulah kami. Tapi kalau terjadi seperti ini, itu anugerah. Amin saudaraku, itu anugerah. Tapi saya mau bilang, saya belum mau berhenti. Saya masih ada tugas. Sekolah kita itu kalau tidak punya tempat sendiri, paling puncak-puncaknya hanya akreditasi B, C atau B. Selama masih nebeng sama ruang gereja ya, akreditasi paling C atau apa saudaraku, paling bagus B, tidak pernah bisa A. Karena itu saya mau berdoa, saudaraku, Tuhan perpanjang lagi usiaku, supaya KBTK itu punya tempat sendiri. Tuhan perpanjang lagi kesempatan buatku, supaya aku bangun balkon. Kalau kita gabungan saudaraku kan tidak muat, ya mesti sewa gedung, berapa duit kita bisa keluarkan itu yang kita juga bisa hemat. Kalau kita mungkin hari Minggu semuanya mungkin balkon matikan aja, AC juga harus tidak tersentral semuanya, ya jadi begitu dipakai aja baru nyala.
Tuhan, aku masih punya impian-impian untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Anda berkata, buat apa Bu Evi, kan udah semuanya udah bagus, semuanya sudah ada. Tapi saudaraku, mungkin saudara nggak dukung saya. Tapi doa saya saudara dukung saya. Tapi kalaupun saudara nggak dukung saya, nggak masalah. Saya cuma kacungnya Tuhan, jongosnya Tuhan. Saya cuma hambanya Tuhan. Dan kalau semuanya sudah terjadi, biar setiap orang yang nyinyir, setiap orang mungkin yang sinis sama impian iman saya, mereka bisa melihat Tuhan yang bekerja atas tempat ini. Amin saudaraku. Karena itu hari-hari ini saudaraku, kita perlu doa seperti Yosua berdoa. Jangan doa yang biasa-biasa, sakit panu, sakit batuk, biasa. Coba apa yang luar biasa dalam hidup saudara. Sekian lama engkau enggak punya anak. Usahamu sekarang sedang mengalami masalah. Mungkin kesehatanmu, mungkin rumah tanggamu hari-hari ini. Doa itu yang tidak mustahil. Bawa ke Tuhan. Bawa ke siapa saudaraku? Bawa ke Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Karena itu kesimpulannya. Ayo kita bilang sama-sama ya, katakan sama-sama. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Oke ya, kita baca sama-sama kesimpulannya. Yuk 2, 3. Kalau Yosua bisa mengalami keajaiban Tuhan, apa? Kita pun bisa mengalami mujizat. Kalau apa yang pertama? Pegang firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan berani menantang kemustahilan. Dan ketiga apa? Tekun lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kerja, ulet, amin, semangat. Maka saya percaya sekecil apapun, terbatas apapun, sederhana apapun, Tuhan yang akan bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Dan itu dahsyat, lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya, yang dibunuh oleh orang Israel itu tidak sebanyak yang dibunuh oleh Tuhan sendiri. Musuh bukan berarti orang-orang yang jahatin saudara, tapi musuh adalah pergumulan saudara yang besar hari-hari ini. Karena itu jangan lepaskan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tidak akan takut dan menyerah dalam hidup ini karena aku tahu aku punya Tuhan yang besar. Engkau yang telah berjanji, Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi. Aku mau belajar sepakat percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya kemenangan akan terjadi dalam hidupku. Semua tutup mata, semua tutup mata. Hari ini Tuhan, meteraikan setiap firman dalam hidup kami. Ajar kami tetap pegang firman Tuhan. Ajar kami tetap mengandalkan doa di dalam hidup kami. Bahkan doa yang di luar kemungkinan kami, yang mustahil sekalipun. Ajar kami tetap bersemangat menghadapi hari-hari kami. Tekun, ulet, kerja keras, kerja cerdas. Dan kami percaya sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan lakukan bagi setiap kami. Kira payaralaya syikira takara para. Semua menyembah kepada Tuhan, semua menyembah kepada Tuhan. Hadapkan ke Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu yang besar hari-hari ini. Bilang sama Tuhan, ini Tuhan pergumulanku. Ini Tuhan tantanganku. Ini Tuhan kemustahilanku. Bilang sama Tuhan, seperti Yosua, belum tuntas, masih ada musuh-musuh yang harus aku selesaikan Tuhan. Aku minta perpanjangan waktu. Aku minta kesempatan Tuhan, lebih bukakan buat kami Tuhan. Engkau mendengar seruan umat-Mu Tuhan. Yang mustahil bagi kami tidak
yang mustahil bagi Engkau dan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hebat, yang besar, lebih dari masalah pergumulan kami, Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu melengkapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yes, dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Sembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Siapa yang hari ini menghadapi masalah tantangan dalam hidupmu, mari sembah Tuhan. Katakan, terima kasih buat kasih-Mu, kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kiralaya sekirata karapaya lalaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bertindak dengan imanmu. Engkau yang merindukan anak, taruh tangan kananmu pada perutmu. Engkau yang merindukan ekonomimu dijamah oleh Tuhan, usaha mata pencarianmu, taruh itu pada dompetmu, pada sakumu. Engkau yang hari ini sedang ada dalam ketakutan, kebingungan, taruh tangan kananmu pada pikiranmu, pada kepalamu, pada dadamu, dan bilang engkau sanggup Tuhan. Engkau lebih besar dari masalahku, engkau lebih besar daripada tantangan apapun. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih imani saudaraku besar. Tangan masih taruh pada perutmu kalau engkau membutuhkan Tuhan jamah kandunganmu. Tangan masih taruh pada kepalamu, pada dadamu, kalau engkau masih membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup. Dan imani, katakan pujian ini. Yesus Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. di dalamku, Di dalamku selama-lamanya. Yesus yang lebih besar, Yesus yang lebih besar. Engkau lebih besar dari penyakit kami, Amin. Engkau lebih besar dari masalah persoalan kami, Amin. Engkau lebih besar dari segala hidup kami Tuhan. Yes. Roh, tubuh, dan jiwa, berkati jasmani rohani kepada setiap umat-umat-Mu. Kutuk penyakit roh jahat kuasa iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Berkat-Mu, anugerah-Mu, pulang kami membawa anugerah. Yes. Pulang dengan kepastian kesembuhan daripada Tuhan. Pulang dengan keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak takut. Siapa yang percaya bahwa kita adalah umat pemenang? Angkat tangan, angkat tangan. Kita adalah umat pemenang. Amin. Katakan, kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai imanmu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Masukkan dalam hatimu, bersyukur, lakukan dengan percaya dan imani bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin bacakan satu ayat dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya percaya jemaat Bayi Kudus adalah jemaat yang selalu berkelimpahan di dalam segala hal. Amin. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini Engkau yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Sehingga pagi ini Tuhan dengan segenap hati kami boleh beribadah datang di hadapan Engkau dengan sukacita. Terlebih dengan sukacita kami bisa memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan apa yang kami haturkan jauh dari sempurna. Namun kami percaya Tuhan menilik kerinduan kami, hati kami untuk memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap persembahan yang kami haturkan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan sanggup melimpahkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di depan atau di kotak-kotak yang sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita bangkit berdiri. Kasih setianya, hey, tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku,
kasih setianya yang menyediakan dengan imanmu yang ku perlukan. yes menyatakan kebaikan menyatakan kebaikan menyatakan kebaikannya padaku kasih God kasih setianya tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya ajaib Kuasa dalam nama Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa kasih setianya tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Sekali lagi kita katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa Yesus kita luar biasa. Silakan saudara duduk terlebih dahulu. Kita akan berdoa syafaat. Kita naikkan satu pujian. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku kuasamu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku terlebih besar tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku Tuhan berkati kotak doa pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kemustahilan akan kami lihat dengan keajaiban daripada Amin. Tuhan. Kami imani, kami yakini Amin. dengan sepenuh hati Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu. Persoalan demi persoalan, penyakit demi penyakit akan terlewati, bahkan kekuatan dari Tuhan mendominasi kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau berkati minyak urapan yang dipakai umat Tuhan ketika mereka berdoa untuk yang sakit, yang lemah, yang dirasuk setan oleh kuasa urapan, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan bekerja dengan dahsyat dan ajaib Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah, kehilangan pengharapan, diberi pengharapan oleh Tuhan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Daniel Ong, Bapak Gerson, Eser, Tuhan Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan pelayanan lintas negara Tuhan berkati. Berkati Pak Han sebagai juga pelayanannya Engkau berkati Tuhan. Berkati Pendeta Ernest dan Lydia yang ada di Purwosari. Tuhan Engkau berkati GBI Purwosari. Engkau berkati, Engkau tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga Pak Amos Gunawan, Ibu Ning, dan juga Pak Joko Tuhan. Urapan kuasa Tuhan dahsyat ajaib Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu yang saat ini belum memiliki gedung sendiri Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan Tuhan.
Juga Engkau berkati pendeta Pak Uri yang GKJ, Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia menyertai. Engkau berkati Bapak Rubin Adi, Engkau berkati juga Ibu Lena, Seskia, Jovita, Lois, Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Filipus Hanapet, juga Ibu Sri Lestari, urapan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya, kekuatan kesehatan dari Tuhan terus menyertai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Tapi Engkau punya urapan yang dahsyat dari Dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Michael MDC, masa depan cerah, yang ada saat ini juga berdoa untuk tempat Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga pendeta Yotam, pendeta Fritz, Tuhan Engkau pakai dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendeta Yuyu dan Liling Tuhan, di gereja penyembahan Tuhan. Urapan kuasa Tuhan dahsyat ajaib Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Melvin Tuhan di gereja GBS Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Mungki, juga GKI Tuhan. Engkau berkati Tuhan Pak Honggo, di mana kami tanggal 13 Januari Tuhan Kau berkati pelayanan Ibu Gembala di gerejanya Pak Honggo. Tuhan Kau berkati Pak Hendratmo, Tuhan Kau pendeta Andri, pendeta Heni, Tuhan Kau berkati. Baik itu juga di Kerten, Engkau berkati Tuhan. Berkati juga Pak Margono yang saat ini kehilangan anak laki-laki satu-satunya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Pakailah dia menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga Pak Ponco. Tuhan Kau berkati Tuhan Bu Magdalena yang pelayanan di GKJ Tuhan Kerten. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Pak Budi. Juga berkati Tuhan di GSCA Penabur. Tuhan Kau berkati Tuhan. Juga Engkau berkati Fatisonela Worowuru dan Pak Victor Panjaitan, Pak Eliasar Hutayan. Tuhan Engkau berkati, pakailah hamba-hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Amin. Kami berdoa juga untuk Noel maupun Tika Tuhan. Bungkus dengan kuasa kemuliaan-Mu, bungkus dengan berkat-berkat-Mu, bungkus dengan kesehatan-Mu, subur, tidak ada halangan rintangan apapun. Tuhan berikan kemampuan dan demi kemampuan terus untuk Noel dipakai menjadi alat Tuhan. Berkati pekerjaan yang ada di Filipina, di Karanganyar, di Surakarta dan di Jakarta. Terus Engkau bungkus tutup hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Hidupnya diberkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ko Eros dan Ciira, Tuhan Kau berkati Marco, Putri, Mateo, Alen maupun Samuel, Lucy dan Sela. Tuhan berkati sekeluarga ini Tuhan, yang terus mengadakan tangan untuk memohon berkat dan anugerah yang dari Engkau saja Tuhan. Kami mengangkat pujian syukur kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita bangkit berdiri. Kira kata kasyikina kata karakara. Dikata kasyikina kata kalapa kata kalapa kata kalapa kata karapa. Huna kata, mari angkat tangan. Penyembahan-Mu. Kina kasyena mata kasyikina kata ka. Oh nama lama 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 ya. Penyembahan-Mu. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Kena kata sekena lama-lama. Kena lama-lama. Kena maka sekena kata-kara kata-kara bakala 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 bakala. Lama-lama-lama-lama. Pastikan engkau pulang dengan berkat Tuhan. Pastikan engkau pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan Amin. menyertai-Mu. Angkat kedua tanganmu.
Jemaat GBI Bait Kudus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah dengan berkat jasmani rohani, pengalaman-pengalamanmu yang semakin kaya dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman, bahkan sampai kekekalan Tuhan bersama dengan kita. Dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Yesusku, Buat anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan.